Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa ja'alahu tariqan ilal jinan wa najatan minan niran. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairi man hamalal Qur'an wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah yang bersifatkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pengasih tak pilih kasih, penyayang tak pandang sayang. Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, yang di dalamnya bernaung hamba-hambanya, di bawah kekuasaannya, di atas puing-puing kehancuran, dan tidak sedikit di atas kemelaratan. Salawat dan salam marilah selalu kita haturkan kepada Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke era yang penuh cahaya, yakninya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan semoga juga mengalir kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan kepada kita semua yang hadir pada saat yang berbahagia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan mengambil judul berbakti kepada kedua orang tua. Kaum muslimin rahimakumullah, kewajiban seseorang setelah dia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya ialah berbakti kepada kedua orang tuanya. Kewajiban seseorang setelah dia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya ialah berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang tua yang telah melahirkannya ke dunia, orang tua yang telah mengasuhnya dari dia kecil hingga dia dewasa, bahkan orang tua yang telah mengajarkannya tentang akhlak dan agama sehingga dia dapat diterima oleh masyarakat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, yang artinya aku berlindung kepada Allah jauh dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang mengandungnya dalam keadaannya lemah yang bertambah-tambah dan menyampingnya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadaku lah engkau kembali. Maha benar Allah dengan segala firman.
Dari ayat tersebut dapat wa ambil makna bahwa Allah lah ya bana-bana memerintahan kepada awak untuk berbakti kepada kedua orang tua awak. Nan terlebih kepada amak gua nyolah mengandung awak selama 9 bulan 10 hari. Nyo tahan latihnya, nyo tahan kakinya, Nyo tarih manahan apa yang dirasuannya, tapi nyo tetap tersenyum dan bahagia. ketika awak lalai amak tu merasa senang ketika mencaliak bayinya menangis. Bahkan di waktu malam lah tiba pun amak tu rela ndak lalu demi awak yang lama bakaruah. Yo ndak mak. Bahkan ketika awak lah gadang pun inyo tetap meja awak kasih sayang. Nyo bimbing awak, nyo ajan awak. Akan maknanya hidup ko. Ndak hanya mak, nan ayah mau itu pulo. Nyo mencari nafkah, nyo karajo pagi, nyo pulang petang, nyo karajo pagi, nyo pulang malam. Untuk untuk sesuatu nasi nan wak makan, untuk membuat dapur di rumah wak barasuk. Nyo jago Ketenangan dan kenyamanan keluarganya. lah itu pengorbanan dari orang tua wak. Nan dia wak tetap durako, nan dia wak tetap sakit hatinya, nan dia wak laturian pisau wak ija cuko, ndak sakit ama mak kasadonyo. Maka oleh karena itu, marilah kita selalu berbakti kepada kedua orang tua kita dengan tidak menyakiti hatinya. Dan marilah selalu kita mengharapkan ridho dari mereka untuk menjadi ladang amalan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi, Allahu fi ridon walidain, wa tahtillahu fi tahtil walidain. yang artinya Ridho Allah bergantung pada ridhonya orang tua dan murkanya Allah bergantung pada murkanya orang tua. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Ahmad. hadis tersebut menekankan ke awak bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban dari seseorang yang dipanggil anak. Dan di hadis tersebut juga ditekankan bahwa ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Maka oleh karena itu, marilah kita selalu berbakti kepada kedua orang tua dan selalulah kita mencari ridhonya Allah dan ridhonya orang tua, dan selalulah kita menjauhi larangan-larangan dari orang tua dan larangan-larangan Allah serta menjauhi murkanya. Kaum muslimin rahimakumullah, berbakti kepada kedua orang tua dapat kita kaitkan dengan salah satu kisah seorang nabi, yakninya Nabi Ismail alaihi salam, yang terkenal akan ketaatan dan kecintaannya kepada Allah dan orang tuanya. Dia selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan selalu menjalankan perintah orang tuanya selagi tidak bertentangan dengan agama. Bahkan ketika ayahnya yakni Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihnya, Nabi Ismail alaihi salam pun menerimanya dengan senang hati karena perintah tersebut adalah perintah dari Allah. Dan karena keteguhan hatinya dan imannya, di waktu ingin disembelih, ia pun digantikan dengan seekor kambing yang besar. Dan peristiwa inilah awal mula dari perintah berkurban. Maka apa kaitannya berbakti kepada kedua orang tua dengan kisah Nabi Ismail? Nabi Ismail alaihissalam selalu menjalankan perintah-perintah orang tuanya selagi tidak bertentangan dengan agama. Maka oleh karena itu, marilah kita meniru perbuatan dari Nabi Ismail alaihissalam. Marilah kita selalu berbakti kepada kedua orang tua dan dengan tidak menyakiti hatinya. Maka oleh karena itu, sebagai seorang anak, kita hendaklah selalu menjalankan perintah orang tua selagi perintah tersebut tidak bertentangan dengan agama. Selalu berbuat baik kepada kedua orang tua dan selalu mendoakan mereka. Semua apa yang kita lakukan hanya mengharapkan ridho dan pahala dari
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kami tutup, kami bapasan Unsur makola, wala tanzur mangkola. yang artinya Perhatianlah apa yang diketian dan perhatian siapa yang mengisi. sebelum kami tutup, marilah kita menadahkan tangan dan menundukkan kepala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabad dunya ya Allah, qina adzabal kubur ya Allah, qina adzabal musyrikat wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kata-kata kami nan salah, kami mohon maaf. Karena sesungguhnya dan sempurna itu hanya milik Allah semata. Semoga kita dapat berjumpa di lain hari. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.